Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang taksiran atau menaksir suatu angka, namun namanya juga mengira-ngira suatu taksiran itu pasti ada kurang lebihnya gitu. Nah, dalam hal ini di statistik kita mengenalnya sebagai confidence interval atau selang kepercayaan. Jadi katakanlah gimana ya? Ada sekolah unggulan dan sekolah yang biasa. Mungkin orang umum akan mengatakan, oh, katakanlah lulusan dari sekolah unggulan ini 90% diterima kerja. Nah, dan 10 kerjanya kan ada errornya gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan taksiran. Jadi ada angka yang bisa rentang yang kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, itu gimana sih cara menghitungnya gitu? Sedangkan kan tidak mungkin kita katakanlah populasinya besar itu kita hitung satu-satu. Nah, maka dari itu tujuan dari taksiran adalah usaha untuk mendekati rata-rata populasi menggunakan rata-rata sampel. Jadi misalnya kita punya penduduk di Indonesia katakanlah 270 juta orang. Yang diambil sampelnya katakanlah 2 juta orang gitu. Nah, ini juga akan menghasilkan di sini adalah rata-rata populasi, simbolnya adalah mu, sedangkan yang ini sampel ini adalah ini populasi ya, populasi. Ini sampel yang kita ambil itu menghasilkan adalah nilai x di sininya. Pasti nilai yang ini x ini tidak persis seperti yang rata-rata populasi yang sebenarnya. Kalau kita benar-benar mengambil sampel 270 juta orang, tapi itu tidak mungkin. Maka dari itu kita menggunakan yang ini rata-rata sampel tapi diikuti dengan interval sehingga kita bisa memberikan rentang errornya gitu. Di sini ada plus minusnya, pasti plus minus berapa gitu. Yang kita bisa pertanggungjawabkan berapa, katakan 95%, atau kita memilih hanya mempertanggungjawabkan katakanlah 50% saja gitu. Ini kepercayaannya sangat rendah karena errornya di sini berarti berapa? Kalau 95 kan errornya 5%. Ini errornya, ini kita percayanya. Berarti di sini errornya 50% gitu. Jadi kalau misal katakanlah IQ orang Indonesia, misal katakanlah yang ini di sampel 20 juta orang ini adalah 105 IQ-nya. Dengan serang kepercayaannya adalah 95%. Plus minusnya berapa? Plus minusnya di sini katakanlah 5. Berarti 95% kita yakin itu IQ orang Indonesia adalah 100 dan ini ditambah 5 berarti 110. Nah, ini kita yakin secara 95% IQ Indonesia itu dari 100 sampai 110 gitu. Kalau 50% berarti kita hanya yakinnya secara survei kita diragukan hanya karena errornya terlalu besar seperti itu. Next, ini contoh yang lain adalah panen kebun apel. Jadi kita kan sebelum menentukan sukses atau tidaknya perkebunan kita harus menimbang apel itu, dan tidak semuanya kita bisa timbang satu-satu. Maka katakanlah hanya 30 pohon gitu. 30 pohon kita timbang menghasilkannya berapa gitu, apakah menurun atau enggak dari tahun kemarin. Nah, itu mewakili satu perkebunan yang beratus-ratus pohon gitu misalnya. Ini akan memberikan X dengan plus minus berapa gitu. Memprediksi pemilu kota A atau kota B gitu, pilkada condong kemana gitu. Pasti yang diambil tidak semua penduduk, katakanlah hanya berapa ribu orang yang akan mewakili pemilihan itu gitu. Namun ada plus minusnya di sini, itu harus dicantumkan. Lalu sebelum masuk ke soal, saya ingin memberikan gambaran yang
katakanlah apa ya namanya, gampang diingat gitu, seperti itu. Jadi untuk menggunakan taksiran itu bisa menggunakan dua metode, yaitu T-tabel maupun Z-tabel. Nilainya ya, nilai Z atau nilai T. Kapan mereka digunakan? Untuk T itu biasanya digunakan kurang dari 30. Kalau yang ini berarti yang lebih dari 30, seperti itu. Menggunakan T itu yang kurang dari 30. Rumusnya sama, sebenarnya adalah confidence interval itu X dari sampel atau rata-rata sampel plus minus margin error. Margin error itu didapat dengan cara apa? Didapat dengan cara mengkalikan, misalnya adalah Z, nilainya Z tabel itu dikali dengan simpangan baku dari sampel dibagi dengan jumlah sampelnya. Kalau T ini tinggal diganti T saja gitu. Tapi perlu diingat, nilai Z ini adalah nilai Z yang sudah alfanya dibagi 2. Kan kita tadi contohnya adalah 95% confidence intervalnya, berarti alfanya itu ada 5%. Nah 5% itu kalau dibagi 2 kan 2,5%. Nah nanti ada tabel ini. Tabel ini adalah distribusi Z, ini adalah tabel yang alfanya udah dibagi 2,5% gitu, dibagi 2 sehingga menjadi 2,5%. Nanti kita akan ke sana. Nah kita langsung jawab ini. Jadi ada penelitian pabrik snack. Nah pabrik snack kan pasti N-nya besar ya. N itu adalah jumlah populasi. Jadi snack yang diproduksi oleh pabrik itu kan mungkin ribuan atau jutaan snack gitu, jutaan kaleng. Nah ini kita anggap sangat besar, sedangkan yang disampel hanya 49 kaleng. Lalu apa saja yang diketahui? Rata-rata dari sampel adalah X, itu 78 gram. Dan standar errornya adalah S, itu adalah 5. Nah ini kita gunakan untuk mendekati dari rata-rata sesungguhnya atau mu dari populasi itu. Nah gimana? Sajikan interval kepercayaan 95% gitu dengan penelitian yang sudah dilakukan. Kita tulis dulu rumusnya adalah confidence interval itu sama dengan X plus minus. Nah ini kita gunakan apa? Di atas 30 berarti Z ya. Z alfanya sudah dibagi 2 dikali dengan S akar N. Nah kita tahu ininya 78 plus minus. Nah ini kita skip dulu. Ini S nya 5, ininya 49. Oke, sekarang Z dengan alfa dibagi 2 itu gimana? Kita udah jelaskan dengan tabel yang berikutnya. Jadi ini kurva yang penuh itu adalah kurva distribusi normal yang bernilai 1. Jadi kalau dibagi 2 di sini adalah 0,5. Di sini juga 0,5. Nah, Z ini di sini adalah errornya. Jadi di sini kan ini 0,5 itu sama dengan 50%. Nah, di sini berarti kalau kita pengen errornya hanya 5%, berarti errornya kan kita pengen kepercayaan 90%, artinya errornya hanya 5%. 5% bagi 2, 2,5%. Jadi di sini adalah 2,5%, di sini juga di sini ada 2,5%. Artinya di sini tinggal tersisa berapa? 47,5%. Nah 47,5% itu sama dengan 0,475. Nah, kita cari angka yang 0,475 karena kita menghendaki yang kesalahannya itu hanya 5% di sini. 0,475 ini 0,475 memberikan angka apa? 1,9 dan 0,6. Jadi 1,9
Ini kan 0,06, jadi 0,06. Jadi di sini Z-nya adalah 1,96. Ini untuk alfa-nya 5% ya. Dan confidence intervalnya adalah 95%. Balik lagi di sini kita udah tahu yaitu 1,96. Kemudian kita hitung 78 plus minus sama dengan, setelah dihitung adalah ini dikalikan dan ini dibagi dengan 7, itu menjadi 1,4. Nah, ini belum selesai kan interval, jadi interval harus dijabarkan. Ini plus minus, jadi kita coba minus dulu dengan 1,4, artinya 78 minus 1,4 itu sama dengan 76,6. Dan rentang yang plusnya adalah 7,8 ditambah 1,4 menjadi 79,4. Nah, ini artinya apa kalau kita gambarkan gini. Ini kurva normalnya. Ini katakanlah tengahnya ya, ini tengahnya. Nah, kita pengen kan kesalahannya hanya 5%. Artinya apa? Di sini ada 2,5%. Di sini 2,5%. Yang errornya saya arsir. Nah, di sini adalah angka kita. Jadi di sini adalah 76,6. Di sini adalah 79,4. Nah, ini X kita. X sampel kita. Nah, X sampel kita itu berada di mana? Antara ini yang paling rendahnya ini dan paling tingginya ini. Nah, dari sini hingga sini itu 95% gitu. Jadi kalau katakanlah ada kaleng yang beratnya katakan 80 gram, nah itu ada di 2,5%. Artinya dia sangat sedikit porsinya gitu, karena kecil sekali. Atau kurang dari katakan 75 gram, berarti dia ada di 2,5%. Tapi kita yakin secara 95% itu sampel kita mewakili populasi produk. Rata populasi itu memiliki rentang dari sini dan sini dengan kepercayaan 95% gitu. Oke, lanjut. Nah, ini supaya taksirannya bisa bagus, kita kan tahu rumusnya adalah X plus minus Z S simbangan baku N gitu. Jadi untuk meningkatkan dari taksirannya supaya lebih presisi itu sebenarnya adalah amannya itu ya tadi, kita tidak perlu sangat yakin, katakanlah kita yakin 99% gitu. Kalau tidak begitu yakin ya udah kita yakinnya 95%. Artinya di sini hanya kita menyisakan 1% error, di sini kita masih menyisakan 5% error gitu. Jadi level confidence-nya diturunkan, jangan terlalu yakin seperti ini. Karena kita hanya punya 1% error. Kemudian jumlah sampelnya, jadi ini kan N ya di sini. Kalau jumlah sampelnya baru besar, maka range-nya akan lebih sempit. Jadi katakanlah kita tadi adalah sampelnya adalah 49 dan versus katakanlah sampelnya 100 gitu. Nah, akar dari 100 kan 10. Dibaginya lebih besar, berarti kan ini semakin kecil, jadi plus minus errornya akan menjadi seperti begini. Jadi dia akan lebih sempit ininya, kanan dan kirinya. Itu dulu. Oke, kita kalau masih bingung nggak masalah, kita masuk ke soal dulu aja supaya lebih jelas. Untuk soalnya ini A B C D E F G. Nah, untuk F ini kelihatannya bisa F G ini bisa dicari di internet sendiri teori. Saya akan bahas A sampai E. Nah, untuk yang A sampai E perlu dibahas dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui tentunya ini kita punya bahan A dan B masing-masing 20 sampelnya.
kemudian dia punya rata-rata sampel sendiri-sendiri dan simpangan baku sendiri-sendiri. Yang A itu kita disuruh untuk mencari 95% interval kepercayaan untuk bahan A dan bahan B. Nah, cara mengerjakannya adalah kita cari dulu yang diketahui dulu yaitu menggunakan, saya coba